Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Fajriyati dengan NPM 10219020 STIS TMB Bandung Business School. Ta'riful Quran atau mengenal Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara mutawatir, yang maksudnya adalah secara berturut-turut atau beruntutan. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Hikmah Al-Quran diturunkan secara mutawatir, yaitu 1. Untuk sebuah cerminan manusia, 2. Sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Al-Zarqani dalam Manahil Al-Irfan berpendapat bahwa proses turunnya Al-Quran terdiri atas 3 tahapan, yaitu 1. Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauh Al-Mahfuz, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Al-Quran diturunkan dari Lauh Al-Mahfuz, tempat yang berada di langit dunia. 3. Al-Quran diturunkan ke dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Keutamaan membaca Al-Quran. 1. Membaca Al-Quran termasuk ibadah yang paling utama. 2. Setiap huruf yang dibaca akan mendapatkan satu kebaikan. 3. Membaca Al-Quran lebih utama dari zikir. Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu kata Quran secara bahasa berarti bacaan, karena seluruh isi dalam Al-Quran adalah ayat-ayat firman Allah yang berbentuk bacaan yang berbahasa Arab. Al-Quran secara istilah, Al-Quran yaitu firman Allah yang berbentuk mukjizat. Al-Quran bertujuan untuk menyempurnakan kitab-kitab lainnya. Asmaul Husna adalah nama lain dari Al-Quran, yaitu 1. Alkitab, 2. Al-Huda atau sebagai petunjuk. Di dalam Al-Quran ada 3 posisi yang fungsinya sebagai petunjuk, yaitu fungsi Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia secara umum, serta petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. 3. Ar-Rahman. 4. An-Nur atau menghidupkan roh. 6. As-Sifa atau obat atau penawar. Fungsi Al-Quran yang terkenal sebagai obat. Beberapa ayat tertentu bisa dipercaya bisa menjadi obat penyakit mental, di mana membaca Al-Quran dan mengamalkannya bisa terhindar dari berbagai masalah hati. Meski Al-Quran hanya sebatas tulisan saja, namun membaca isi Al-Quran dapat memberikan pencerahan bagi setiap orang yang beriman. 7. Al-Haq atau kebenaran. 8. Al-Bayan atau keterangan. 9. Al-Mau'ijah atau nasihat. Di dalamnya terdapat banyak pelajaran, nasihat-nasihat, peringatan tentang kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa, yang berjalan di jalan Allah. Nasihat yang ada di dalam Al-Quran biasanya berkaitan dengan sebuah peristiwa atau kejadian. Peristiwa itu bisa dijadikan pelajaran bagi orang-orang di masa sekarang atau masa setelah ini. 10. Al-Zikir atau peringatan. 11. Al-Busra atau kabar gembira. Fungsi-fungsi Al-Quran. 1. Yaitu sebagai kitab, berita atau kabar, baik itu kabar gembira maupun kabar peringatan. 2. Sebagai kitab hukum dan perundang-undang. 3. Sebagai kitab jihad. Yang keempat, sebagai kitab tarbiyah, yaitu proses pengembangan ilmu terhadap bentuk dan perilaku yang baik. 5. Sebagai kitab ilmu pengetahuan. 6. Sebagai pedoman hidup. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.